真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia mendengar suara tajam dari kepala klan He. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, Dou Qi melonjak yang menyapu tubuhnya tidak melemah. Cahaya yang samar dan kuat juga berkedip di matanya. Dari semua orang, mengapa dia harus memprovokasi orang paling menakutkan ini di seluruh kekaisaran Jiama? Dengan reputasi yang dimiliki aliansian saat ini, kemungkinan mereka akan menjadi sekte Mystic Cloud kedua dalam waktu singkat. Klan He bahkan dapat dengan mudah dihancurkan. Wajah kepala klan dari klan He berubah. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya menggigil saat dia merasakan tekanan dari aura yang kuat. Dia buru-buru menghilangkan semua pembelaannya sebelum membungkuk dan berbicara dengan hormat. Aku tidak menyadari bahwa Kepala Xiao telah menghormati kami dengan kehadiranmu. Aku berharap Kepala Xiao bisa murah hati tentang yang sudah kulakukan. Berubah dari arogan menjadi membungkuk rendah hati. Transformasi antara keduanya terjadi dalam sekejap. Semua tentara bayaran dari kelompok pertempuran berdarah dan para penjaga dari klan He semua ternganga, dan menatap kepala klan He yang menundukkan tubuhnya seperti seorang pelayan. Kepala klan He tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki dari jarak dekat. Keringat dingin berulang kali membasahi dahinya. Menjadi orang yang memiliki reputasi dan posisi dalam kekaisaran, dia mendengar lebih banyak tentang pertempuran besar yang mengguncang, yang terjadi dengan sekte Mystic Cloud, dibandingkan dengan orang biasa. Karena itu, dia paling mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki pria muda berjubah hitam di depannya ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Kepala Xiao, yang bahkan dapat mengalahkan Yun Shan di kelas Douzong, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Apalagi dia tidak sendiri. Klan He yang besar masih membutuhkan perlindungannya. Meskipun klan He memiliki reputasi di daerah barat laut ini, itu bukan apa-apa di mata aliansian. Jika Xiao Yan benar-benar ingin klan He menghilang dari kekaisaran Jiama, yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata darinya. Tindakan kepala klan He ini juga menyebabkan para penjaga dari klan takut untuk bergerak. Mereka bukan orang bodoh dan juga pernah mendengar tentang aliansian yang baru saja lahir di dalam kekaisaran. Dia benar-benar kepala aliansian yang mengalahkan Yun Shan, Xiao Yan, Ling Er, Ka Agang, dan yang lainnya menunjukkan tatapan kaget saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang pakaiannya berkibar saat tidak ada angin. Badai besar tampaknya telah muncul di dalam hati mereka. Meskipun mereka menduga bahwa Xiao yang dianggap tinggi, mereka masih tidak berpikir bahwa dia akan menjadi tuan baru di pusat perhatian seluruh kekaisaran Jiama, kepala aliansian. Tentu saja, secara tegas, bukan karena mereka tidak pernah memikirkan ini, melainkan mereka tidak berani memikirkannya. Pria parubaya itu juga tertegun. Siapa yang akan membayangkan bahwa kelompok tentara bayaran kecil mereka ini benar-benar dapat berteman dengan orang yang begitu legendaris? Jika berita ini menyebar, kemungkinan kelompok pertempuran berdarah mereka akan terkenal di seluruh kekaisaran. Kejutan mereka berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Ka Agang dan Ling Er diam-diam mengusap keringat dingin di dahi mereka.
Ekspresi wajah mereka agak kaku. Sejak Xiao Yan muncul, dia berulang kali membuat mereka terkejut. Xiao Yan juga dikejutkan oleh perubahan kepala klan He seperti yang lainnya pada awalnya. Dia segera menatap lelaki tua ini dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam. Setelah memahami bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia mengubah mentalitasnya dan mendapatkan situasi yang paling menguntungkan. Xiao Yan memahami dengan sangat jelas bahwa jika lelaki tua ini masih mempertahankan sikapnya dari awal bahkan setelah lelaki tua ini menebak identitasnya, dia tidak akan menolak menggunakan cara jahat untuk melenyapkannya dan klan He di belakangnya dari Kekaisaran Jiama. Perubahan semacam ini mungkin tampak agak tidak tahu malu bagi orang lain, tetapi dari cara Xiao Yan melihatnya, lelaki tua ini adalah orang yang bisa menerima apa yang dikemukakan. Dia tidak akan menempatkan klan dalam bahaya karena momen kebanggaannya. Sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab atas sebuah klan. Douki yang kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan perlahan ditarik. Xiao Yan tersenyum sebagian dan bertanya, "Mengapa? Tidakkah kamu menginginkan botol teratai api itu?" Keringat dingin segera mengalir dari kepala klan He setelah mendengar ini. Dia tertawa datar dan berkata, "Tuan Xiao sedang bercanda. Aku dibutakan sebelumnya. Itu sebabnya aku menaruh pikiranku padamu. Sekarang aku tahu identitasmu, aku tidak akan berani menyinggungmu bahkan jika aku punya lebih banyak nyali." "Siapa namamu?" Xiao yang tersenyum tipis saat dia bertanya. "Higan." Kepala klan dari klan He buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik ke arah anggota kelompok. "Pertempuran berdarah di lapangan terbuka dan berbicara dengan tenang. Aku memiliki hubungan lama dengan kelompok pertempuran berdarah. Biarkan masalah hari ini berlalu. Jangan salahkan aku karena kejam jika kalian diam-diam menggunakan taktik apapun. Aku akan mematuhi kepala Xiao. Jika aku tahu sebelumnya bahwa kelompok pertempuran berdarah kenal dengan kepala Xiao, aku tidak akan datang untuk mencari masalah. Anggap masalah hari ini sebagai pelanggaran dariku, Higan. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada beberapa pemimpin dalam pertempuran berdarah nanti." Higan buru-buru mengangguk. Tatapannya segera berbalik dan menyapu semua orang yang hadir sambil tersenyum ramah. Melihat senyum Higan, pria parubaya itu dengan cepat menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Higan, membunuh kelompok mereka bukanlah hal yang sulit. Jika bukan karena Xiao Yan, mereka pasti sudah mati. Jadi, terlepas dari kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani melakukan apapun secara berlebihan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Higan ini benar-benar tahu bagaimana menjadi sopan. Awalnya, mengingat kekuatannya, membunuh Higan bisa dilakukan dengan mudah. Namun, ada klan yang bergabung di belakangnya. Sekarang Xiao Yan hendak melakukan pelatihan, dia tidak mau membuang banyak waktu melawan klan He. "Kepala Xiao, klan Hiku juga telah menerima undangan dari Aliansian. Aku dulu memikirkannya untuk waktu yang lama dan kemungkinan besar akan bergabung dengan aliansi. Kami akan berkontribusi pada Aliansian di masa depan. Pada saat itu, aku akan menjadi bawahan kepala Xiao." Higan juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia langsung tertawa. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa diam ketika mendengar ini. Orang tua ini bisa dianggap orang yang menarik. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengubah hubungan mereka menjadi atasan dan bawahan. Namun, Xiao Yan sedikit tahu tentang rencana kakak dari kata-kata ini. Dia diam-diam memuji di dalam hatinya. Tampaknya kakak laki-laki itu berencana untuk secara bertahap membuat Aliansian mengendalikan banyak faksi di dalam kekaisaran. Kekuatan Aliansian akan benar-benar melonjak. Aku akan mengingatnya selama seseorang setia pada aliansi. Jika kamu memberikan kontribusi yang besar di masa depan, aku akan mengizinkanmu untuk melakukan terobosan ke Do Huang tetapi tidak masalah untuk membantumu mencapai puncak kelas Do Huang." Xiao Yan tertawa kecil. Kejutan segera melintas di mata Hugan saat mendengar janji dari Xiao Yan ini. Pada usia ini, kesulitan mencoba meningkatkan kekuatannya dengan satu bintang cukup besar. Dia bahkan tidak pernah bermimpi untuk mencapai kelas Do Huang. Mampu mencapai puncak kelas Do Huang adalah batas yang berani dia impikan. Dia segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. "Biarkan masalah ini berakhir di sini hari ini.
Aku masih memiliki beberapa urusan yang mengharuskanku untuk memasuki pegunungan binatang sihir. Aku yakin kamu akan dapat menyelesaikan masalah di sini dengan benar. Xiao Yan berbicara perlahan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, ketua. Hu Gan menjawab dengan hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berbalik dan menatap ke Agang yang berwajah pucat. Dia tersenyum sedikit dan mengarahkan pil obat ke arah Ka Agang dengan jarinya. Paman Ka Agang, pil obat ini bisa membuatmu sembuh total dalam waktu singkat. Kedepannya, klan He tidak akan mengganggu kalian lagi. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Tidak terduga bahwa adik kecil Xiao Yan adalah kepala aliansian. Ka Agang berbicara tanpa daya. Orang terkuat yang dilihat olehnya adalah kepala klan He. Xiao Yan, yang merupakan kepala aliansian, terlalu jauh darinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda saat itu, yang dia temui secara kebetulan di hutan pegunungan, benar-benar akan menjadi penguasa faksi terkuat dalam kekaisaran Jiama beberapa tahun kemudian. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ka Agang dan berkata, masalah hari ini telah diselesaikan. Aku memiliki urusan penting lainnya dan akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, tatapannya berhenti pada Ling Er yang matanya cerah menatapnya di samping Ka Agang. Dia tersenyum sedikit, menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit. Mata Ling Er terkejut saat dia melihat sosok hitam yang dengan cepat menghilang ke langit. Kekuatan dan pengaruh yang menyebabkan seorang ahli Do Uang merendahkan diri dengan mengangkat tangan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar bagi banyak wanita muda. Xiao Yan terbang di atas hutan pegunungan yang luas. Dia tidak khawatir He Gan akan diam-diam menggunakan taktik licik apapun. Ini karena dia tahu bahwa semua taktik tidak berguna di depan kekuatannya. Klan He kecil mungkin memiliki reputasi di bagian barat laut kekaisaran, tetapi dari sudut pandang aliansian, itu hanyalah faksi yang kecil. Tidak perlu terlalu banyak usaha untuk melenyapkan klan He. Xiao Yan dengan tenang pergi setelah menyelesaikan masalahnya. Dia tidak meninggalkan apapun saat dia pergi kali ini. Pada akhirnya, dia tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan Ka Agang dan yang lainnya. Bantuan untuk menyediakan tempat penampungan Xiao Yan saat itu sudah terbayar setelah Xiao Yan menyelamatkan mereka 2 kali. Banyak pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat kecepatan terbangnya tiba-tiba naik. Kecepatannya akhirnya berkurang setelah sekitar 10 menit lebih. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya turun ke lembah gunung yang tersembunyi di antara beberapa puncak gunung. Xiao Yan merasakan tatapan sedingin es menyapu saat tubuhnya memasuki lembah. Tatapan hanya menjadi sedikit lebih hangat setelah menyapu wajah Xiao Yan. Pandangan itu adalah milik Medusa yang tetap berjaga di tempat ini. Karena itu, Xiao Yan tidak mempermasalahkannya. Tubuhnya bergerak dan kali berikutnya dia muncul. Dia sudah berada di samping kepompong besar berwarna ungu muda itu. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalahmu? Medusa mengangkat matanya dan bertanya ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menyebutkan masalah itu sebelumnya. Namun, Medusa tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Itu hanyalah satu Do Uang dan kelompok tentara bayaran yang biasa-biasa saja. Fluktuasi auramu menjadi semakin besar. Do Qi di tubuhmu juga berulang kali merembes keluar. Dari kelihatannya, kamu perlu cepat dan maju. Medusa jelas lebih memperhatikan situasi tubuh Xiao Yan dibandingkan dengan masalah ini. Dia mengerutkan kening saat berbicara. Dari penampakan penglihatannya, Xiao Yan saat ini seperti saringan yang penuh lubang. Do Qi berulang kali merembes keluar dari lubang ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Aura yang dia keluarkan sebelumnya menyebabkan Do Qi di dalam tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali. Apalagi, hal yang paling bermasalah adalah energi alam mulai mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. Aku terdesak waktu dan berencana untuk memulai pelatihan yang dalam sekarang. Selama pelatihanku, aku akan menutup gua gunung. Aku akan menyerahkan Xian padamu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera berbicara. Iya. Medusa sedikit mengangguk. Dia segera ragu-ragu sejenak dan berkata, aku belum kembali ke perlombaan orang ular selama perjalanan kembali ke kekaisaran. Aku mungkin kembali ke suku setelah kamu keluar dari pelatihanmu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya,
Apakah kamu ingin aku kembali denganmu? Tidak perlu. Manusia tidak disambut oleh ras manusia ular kami. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada masalah yang tidak perlu jika kamu ikut. Ekspresi Medusa bergerak sebelum mulutnya mengucapkan sedikit penolakan. Xiao Yan menggosok kepalanya karena malu saat melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita lupakan saja. Pertama-tama aku akan mengemasi gua gunung dan akan memulai pelatihan sebentar lagi. Aku akan menyerahkan Xian padamu. Medusa menurunkan dagunya. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi saat melihatnya mengangguk. Douqi yang kacau di dalam tubuhnya menyebabkan dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Karenanya, tubuhnya berkedip dan dia bergegas ke gua gunung. Setelah itu, dia merapikan tempat ini di mana dia akan mundur jauh di tengah suara ledakan yang rendah. Medusa mengirim Xiao Yan ke gua gunung dengan matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan matanya berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Orang ini sepertinya sedikit takut untuk mengikutinya ke suku orang ular. Merapikan gua gunung berlangsung sekitar 10 menit lebih sebelum berakhir. Setelah itu, Xiao Yan, yang ditutupi debu batu, terbatuk dan berjalan keluar. Dia tiba di tempat di mana kepompong besar berwarna ungu itu berada dan dengan lembut menepuknya. Dia tertawa, gadis kecil, aku juga akan melakukan pelatihan dan akan mengundang Cai Lin Jie untuk menjagamu selama periode waktu ini. Aku harap kamu telah menyelesaikan evolusimu ketika aku keluar dari pelatihanku. Jika tidak, aku akan meninggalkanmu di hutan belantara ini dan membiarkan binatang sihir lainnya memakanmu. Kepompong ringan itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah saat suara Xiao Yan terdengar. Seolah-olah orang kecil di dalam menentangnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Medusa di sampingnya juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini masih ingin bercanda bahkan pada saat ini. Xiao Yan menepuk kepompong ringan itu sekali lagi. Dia menoleh ke Medusa dan berkata sambil tersenyum kecil, aku khawatir ini akan menyulitkanmu kali ini. Aku juga tidak tahu berapa lama waktu yang aku perlukan selama terobosan ini. Jika aku menebak dengan benar, itu akan membutuhkan setidaknya setengah tahun. Tenang, ini hanya setengah tahun. Medusa menyibakkan rambut hitam di dahinya dengan tangannya dan berbicara dengan lemah. Selama tidak ada situasi khusus yang terjadi, aku akan menjaga kalian berdua sampai kamu berhasil keluar. Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke Medusa. Dia tiba-tiba berbalik dan melangkah ke gua gunung. Sesaat kemudian, tubuhnya memasuki kegelapan di dalam gua. Setelah lenyapnya tubuhnya, gua gunung itu tiba-tiba mengeluarkan suara benturan keras. Segera, tumpukan batu besar berguling dan jatuh, dengan kuat menghalangi pintu masuk gua. Ekspresi Medusa akhirnya mengungkapkan kesepian saat dia melihat pintu masuk gua yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Tidak ada yang tahu kapan Xiao Yan keluar setelah melakukan pelatihan ini. Medusa terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Dia dengan lembut bergumam, mudah-mudahan kamu berhasil melakukan terobosan. Gua gunung tidak segelap yang dibayangkan. Beberapa batu sinar bulan telah ditempatkan di dinding gua. Cahaya lembut samar tersebar di seluruh gua. Itu tidak terlalu mencolok dan juga tidak tampak terlalu gelap. Xiao Yan duduk bersila di atas batu hijau yang berisi beberapa pecahan batu giok dan terasa sejuk saat dia duduk di atasnya. Itu berisi manfaat tertentu dalam memastikan kewaspadaan seseorang. Xiao Yan melirik batu hijau ini sebelum dia tiba-tiba teringat akan teratai api berwarna hijau saat itu. Pelatihan di atasnya tidak hanya memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan penyerapannya tetapi juga memiliki manfaat penyempurnaan awal. Itu benar-benar penolong utama dalam pelatihan. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh api hati jatuh saat dia di bawah tanah. Xiao Yan tertawa getir. Dia menghela nafas panjang sebelum tangannya segera membentuk segel. Hanya dalam waktu yang diambil untuk bernafas, dia telah memasuki kondisi latihannya tanpa hambatan. Situasi di dalam tubuhnya muncul di benaknya begitu dia memasuki kondisi pelatihan. Dia melihat Douqi yang seperti toren yang berderap di dalam nadinya dengan cara yang kacau. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Beruntung tubuhnya ini telah mengalami penyempurnaan obat-obatan spiritual dan api surgawi berkali-kali. Jika tidak,
Pemberontakan Douki tingkat ini setidaknya akan menyebabkan dia merasakan sakit jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan perlahan membuang gangguan dari pikirannya saat pikirannya mulai mengatur pemberontakan Douki di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang kuat, Douki ini, yang melonjak secara acak, dikejar ke beberapa jalur ki dalam waktu singkat. Douki mengikuti rute, mantra api, dan dengan cepat diedarkan. Saat itu beredar, perasaan aneh, yang muncul di dalam jiwanya, perlahan muncul di hati Xiao Yan. Energi alam di sekitar di luar gua mulai melonjak dengan liar saat perasaan unik ini telah menyerbu hatinya. Itu dengan cepat diputar sebelum membentuk corong spiral kecil di udara di atas kepalanya. Sisi yang lebih kecil terhubung ke kuil Xiao Yan karena menuangkan energi liar dan kekerasan yang sangat besar itu ke tubuhnya. Xiao Yan segera mengerutkan kening di dalam hatinya setelah menuangkan energi yang begitu besar. Kepadatan energi di dalam lembah agak melebihi ekspektasinya. Tidak terduga bahwa itu sekuat ini pada awalnya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul menyelimuti tubuhnya. Setelah nyala hijau giok muncul, ia tidak punya waktu untuk memancarkan suhunya saat mulai bergoyang perlahan di bawah perintah Xiao Yan. Akhirnya, nyala hijau giok berangsur-angsur berubah menjadi nyala api hati jatuh yang tak terlihat yang melilit tubuhnya, tampak seperti lapisan pakaian api. Kecepatan energi liar dan kekerasan dari sekitarnya, yang telah mengalir dengan liar ke tubuh Xiao Yan, segera berhenti. Di bawah perlindungan Fallen Heart Flame, energi alami yang agak berbintik-bintik itu akan dimurnikan sekali oleh efek khusus, api hati jatuh, setelah melewatinya. Dengan cara ini, tekanan di dalam tubuh Xiao Yan segera berkurang drastis. Energi bersiul di dalam gua gunung. Untaian energi berbintik-bintik warna-warni terjalin satu sama lain. Warna-warna cerah dan indah terpancar di dalam gua, membuatnya tampak luar biasa. Di tepi cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya Xiao Yan, yang sedang duduk bersila. Kemajuan dari seorang Do Uang menjadi Do Huang bukanlah hal yang biasa. Kemajuan ke kelas ini membutuhkan energi yang luar biasa besar, seperti Xian. Jumlah energi yang begitu agung bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Karena itu, seseorang hanya dapat mengandalkan pengumpulan energi untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan proses transformasi. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk maju ke kelas Do Huang. Karena itu, saat ini dia hanya membutuhkan energi yang cukup baginya untuk maju. Begitu dia menyelesaikan pengumpulan energi, maju ke Do Huang adalah masalah yang mudah dicapai. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama.